wabarakatuh. Salam sahabat bimbel. Masih dalam video pembelajaran kami, bimbel, bimbing belajar matematika dan statistika, dalam seri kuliah Kalkulus 2. Nah, dalam seri kuliah Kalkulus 2 kita pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang integral tak tentu. Nah, terlebih dahulu kita perhatikan dulu untuk konsep dari integral tak tentu berikut ini. Nah, pada video pembelajaran saya sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa antara istilah anti turunan dan integral tak tentu ini memiliki sedikit perbedaan. Nah, di mana sih letak perbedaannya? Mari kita saksikan berikut ini. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Jadi gambar berikut ini sudah saya jelaskan juga pada video pembelajaran sebelumnya, ya seri kalkulus pertemuan 1, di mana grafik ini saya gambar menggunakan GeoGebra. Di dalam grafik ini terdapat 3 buah kurva, yaitu kurva yang berwarna merah adalah kurva untuk F kapital X sama dengan X berpangkat 4 ditambah 6. Kemudian kurva yang berwarna hijau adalah F kapital X sama dengan X berpangkat 4. Dan kurva berwarna biru adalah kurva dari F kapital X sama dengan X berpangkat 4 dikurang 4. Nah, ketiga kurva ini merupakan anti turunan dari fungsi f(x) sama dengan 4x berpangkat 3, di mana kalau kita perhatikan untuk grafik fungsi yang pertama nilai konstantanya sama dengan 6. Kemudian grafik fungsi yang kedua, nilai konstantanya di sini sama dengan 0. Kemudian grafik fungsi yang ketiga, nilai konstantanya ini adalah min 4. Nah, artinya ketiga kurva ini merupakan anti turunan. Jadi ketiga kurva ini masing-masing merupakan sebuah anti turunan dari fungsi f(x) sama dengan 4x berpangkat 3. Nah, akan tetapi ketiga grafik fungsi ini, ketiga fungsi f kapital X ini adalah suatu himpunan fungsi yang memenuhi turunan 4x berpangkat 3. Sehingga secara umum dapat kita katakan bahwa yang dilingkarin di samping adalah keluarga fungsi dari f kapital X sama dengan X berpangkat 4 ditambah C, di mana C adalah nilai konstanta. Nah, keluarga fungsi itu merupakan anti turunan dari fx sama dengan 4x berpangkat 3. Karena f kapital aksen X sama dengan 4x berpangkat 3 sama dengan nilai dari fx untuk setiap x elemen dari R. Dari penjelasan tadi, pada grafik fungsi seperti ini, kita dapat memberikan satu kesimpulan, yaitu bahwa keluarga fungsi anti turunan dari f kecil x disebut sebagai integral tak tentu dari fungsi fx dan dilambangkan dengan integral fx dx. Jadi misalkan contoh integral 4x berpangkat 3 diintegralkan terhadap x, maka nilai dari f kapital X-nya adalah X berpangkat 4 ditambah C, di mana C-nya ini adalah merupakan sebuah konstanta sembarang. Nah, dari penjelasan tadi, maka sudah jelas kelihatan perbedaan antara anti turunan dengan integral tak tentu. Bahwa anti turunan dan integral tak tentu ini ternyata berbeda meskipun perbedaannya sedikit. Jadi pada anti turunan ini adalah sebuah anggota dari keluarga integral tak tentu. Jadi sementara untuk integral tak tentu ini adalah keluarga atau himpunan fungsi dari anti turunannya. Jadi kalau kata dari anti turunan ini kita katakan dia adalah sebuah, tapi kalau integral tak tentu kita nggak bisa mengatakan dia adalah sebuah. Nah, berikut definisi dari integral tak tentu.
Apabila f kapital aksen x sama dengan fx, maka integral tak tentu dari fungsi f terhadap x dituliskan integral f kecil x dx sama dengan f kapital X ditambah dengan c. Dengan c adalah sebuah konstanta sembarang. Perhatikan bahwa pada integral tak tentu jangan lupa untuk selalu menuliskan nilai konstanta c-nya, karena jika hasil dari integral tak tentunya tidak dituliskan konstanta c, maka yang diperoleh baru sampai dengan anti turunan, tidak memperoleh integral tak tentunya. Nah, mari perhatikan kembali ilustrasi untuk menggambarkan integral tak tentu berikut ini. Nah, ini saya punya grafik fungsi ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang di tengah ini adalah grafik fungsinya berwarna biru. Grafik fungsi ini adalah keluarga fungsi yang memiliki turunan sama. Atau ini merupakan, jadi kelima grafik fungsi ini adalah 5 buah anti turunan yang mempunyai turunan sama. Secara grafik, bila kita mengetahui sebuah anti turunan dari fx, maka integral tak tentu dari fx adalah keluarga fungsi yang anggotanya merupakan pergeseran ke atas atau ke bawah dari anti turunan tersebut. Artinya, misalkan coba kita perhatikan untuk grafik fungsi yang berwarna biru ini. Ini adalah salah satu anti turunan. Ya, jadi sebuah anti turunan dari fungsi yang yang diberikan, di mana kurva yang berwarna biru ini adalah turunan dari f kecil x. Artinya bahwa integral tak tentunya adalah semua fungsi yang bentuknya sama. Jadi grafik yang selain yang berwarna biru ini adalah integral tak tentunya itu semua fungsinya bentuknya sama dengan kurva yang berwarna biru ini. Nah, kita bisa peroleh dari mana untuk kurva yang selain berwarna biru? Kurva yang selain berwarna biru ini kita bisa peroleh dari fungsi yang sama dengan cara kita menggeser ke atas atau ke bawah. Jadi bukan kita geser ke kiri dan ke kanan, tapi yang kita geser adalah ini, pergeseran ke atas atau ke bawah dari anti turunannya. Karena yang berbeda pada masing-masing anti turunan ini adalah, ingat, yang berbeda pada masing-masing anti turunan ini adalah nilai konstantanya. Sehingga semua anggota keluarga fungsi tersebut mempunyai turunan yang sama, yaitu fx. Jadi di sini sudah jelas ya hubungan antara anti turunan dan integral tertentu. Kira-kira bisa kita gambarkan seperti ini. Saya ulang lagi bahwa anti turunan adalah sebuah anggota dari integral tak tentu. Sementara integral tak tentu adalah sekeluarga atau family atau keseluruhan atau himpunan fungsi yang diturunkan. Nah, berikutnya mari kita perhatikan untuk teorema dalam integral tak tentu. Nah, teorema berikut adalah teorema pertama tentang aturan pangkat. Dalam teorema ini, jika R elemen Q dan R tidak sama dengan min 1, maka integral tak tentu dari X berpangkat R dx sama dengan X berpangkat R plus 1 dibagi R plus 1 ditambah dengan sebuah nilai konstanta. Jadi kalau untuk integral tak tentu, jangan lupa untuk selalu menuliskan nilai konstantanya di belakang. Nah, untuk integral menggunakan aturan pangkat ini, kita bisa buktikan dengan cara membuktikan apakah turunan dari anti turunannya, jadi ini turunan dari anti turunannya adalah nilainya sama dengan f kecil x. Kalau kita buktikan teorema 1 ini dengan menggunakan pembuktian ini, maka kita dapat menuliskan bahwa dx ini kurung siku, jadi f ininya, f kapital X plus T-nya adalah X berpangkat R plus 1 dibagi R plus 1 ditambah dengan C. Jadi Fx plus C ini itu adalah ini. Ya. Jadi ini adalah F kapital X, yang ini adalah Fx.
kita harus membuktikan apakah turunan ini itu sama dengan fx-nya. Nah, berarti kita turunkan ini, maka hasilnya adalah 1 kita turunkan per r plus 1. Kemudian turunan yang x berpangkat r plus 1 adalah x, jadi turunannya ini adalah r plus 1, pangkatnya kita turunkan ke depan, dikali x r plus 1 pangkatnya kita kurang 1, sehingga yang tersisa adalah x berpangkat r. Yang ini kita coret sama ini, jadi hasilnya adalah x berpangkat r. Jadi terbukti bahwa turunan dari f kapital X-nya sama dengan nilai fx-nya. Coba kita kerjakan contoh dari aturan pangkat. Yang pertama adalah integral tak tentu dari x berpangkat 2 dx. Jadi karena di sini variabelnya adalah x, maka pengintegralannya terhadap variabel yang diberikan. Nah, ingat tadi untuk aturan pangkat, jadi tentang aturan pangkat tadi pada teorema bahwa integral x berpangkat r dx sama dengan x berpangkat r plus 1 dibagi r plus 1 ditambah dengan c. Nah, jika kita kerjakan ini, jadi integral x, saya hapus dulu. Jadi integral x pangkat 2 dx sama dengan, kita ikuti aturan ini, x berpangkat r, r-nya 2, berarti x berpangkat 2 plus 1 dibagi r-nya 2 plus 1 ditambah dengan c. Sehingga hasilnya adalah sepertiga x berpangkat 3 plus c. Nah, soal berikutnya. Integral tak tentu dari x berpangkat 4 dx. Nah, kita tuliskan lagi tadi ya pangkatnya. Berarti sama dengan x-nya berpangkat r plus 1. R-nya 4 per 3 ditambah 1 per 3. Sorry, saya hapus dulu. 4 per 3 ditambah 1 dibagi 4 per 3 ditambah 1 ditambah dengan c. Sama dengan x berpangkat 4 per 3. Jadi pangkatnya dulu kita sederhanakan. 4 per 3 tambah 1 berarti x berpangkat 7 per 3 dibagi ini adalah 7 per 3 ditambah dengan c. Nah, kalau kita sederhanakan, ini penyebutnya jadi pembilang, berarti kita balik 3 per 7 dikali x berpangkat 7 per 3 ditambah dengan c. Teorema selanjutnya adalah teorema 2, yaitu integral tak tentu dari sin x dan cos x. Integral sin x dx sama dengan min cos x ditambah dengan c. Sedangkan integral dari cos x dx sama dengan sin x ditambah dengan c. Nah, bagaimana cara membuktikan teorema 2 ini? Cukup dengan membuktikan bahwa turunan dari anti turunannya adalah sama dengan fx. Jadi kita cari misalnya turunan dari min cos x-nya sama dengan fungsi f kecil x-nya, yaitu sin x. Kemudian turunan dari sin x sama dengan cos x. Teorema selanjutnya adalah tentang teorema 3, yaitu teorema tentang kelinearan integral tak tentu. Jika f dan g kecil fungsi, jadi jika f dan g adalah sebuah fungsi dan k adalah konstanta, maka dalam teorema 3 ada 3 bentuk kelinearan integral tak tentu, yaitu yang pertama adalah integral dari k dikali fx dx sama dengan k dikali integral dari fx dx. Kemudian yang kedua adalah integral dari fx ditambah dengan gx diintegralkan terhadap x sama dengan integral fx dx ditambah integral fgx dx. Jadi ini kita sederhanakan. Jadi kita integralkan dulu integral fx, kemudian kita jumlahkan dengan hasil integral gx. Nah, untuk bentuk teorema yang ketiga adalah
sebagai akibat dari teorema kedua, yaitu integral fx dikurang gx dx. Kita bisa sederhanakan dengan mengintegralkan terlebih dahulu fx terhadap x, kemudian kita kurangkan dengan integral gx terhadap dx. Nah, bagaimana cara membuktikan teorema 3? Dengan cara yang sama tadi, cukup kita buktikan bahwa integral dari turunan dari antiturunannya adalah sama dengan nilai fungsi fx. Nah, kalau kita lihat untuk, saya coba kita buktikan untuk yang pertama. Bentar. Kita coba buktikan dulu yang pertama ini. Jadi, untuk sifat yang pertama, kita buktikan bahwa antiturunannya itu akan kembali ke bentuk turunannya. Sama dengan D kapital X, ini bentuk ini kita ikutin. Dalam kurung fx-nya itu, ya, jadi kita ambil K dikali integral fx dx sama dengan K-nya kita keluarkan ke depan, berarti K dx integral dari fx dx sama dengan K. Nah, ini jadi turunan dari hasil nilai integral ini adalah sama dengan fx. Jadi terbukti untuk teorema pertama. Untuk teorema kedua dengan cara yang sama. Jadi kita tulis dx kurung siku, kita ambil integral ini, berarti integral fx plus gx kurung siku lagi dx sama dengan, kita sederhanakan dulu dx dulu dengan ini, berarti dx integral dari fx dx, kemudian kita kalikan lagi dx dengan gx, berarti dx integral gx dx. Jadi sehingga kita peroleh adalah integral dari fx dx ditambah integral gx dx. Nah, karena teorema bukti yang ketiga ini adalah sebagai akibat dari teorema pertama dan kedua, maka pembuktian teorema ketiga ini mengikuti sifat pertama dan sifat kedua. Nah, kita perhatikan contoh untuk melihat operasi dari teorema integral tak tentu. Contoh yang keempat adalah integral dari 3x berpangkat 2 ditambah 4x dx. Nah, kalau kita lihat bentuk integral ini adalah bentuk integral kelinearan. Jadi kita perhatikan teorema kelinearan integral tak tentu, kita selesaikan dengan menggunakan teorema integral kelinearan tersebut, berarti sama dengan, kita sederhanakan dulu ini, berarti integral 3x berpangkat 2 dx ditambah kemudian ini integral 4x dx sama dengan, karena ini dia nilainya adalah konstan, kita bisa keluarkan ke depan, 3 dikali integral x pangkat 2 dx ditambah ini juga konstan, kita keluarkan ke depan, integral x dx sama dengan 3. Kemudian untuk menyelesaikan ini kita lihat tadi aturan pangkat, berarti x berpangkat 2 plus 1, 3. X berpangkat 3 dibagi R plus 1, jadi 3. Ditambah dengan C. Ya, jadi ini yang X pangkat 2 ditambah 4 dikali X. Integral X, X-nya pangkatnya R-nya 1. Berarti X pangkat 2 per 2. Ditambah dengan C. Nah, karena di sini ada dua nilai C, coba kita misalkan ini adalah C1, yang ini adalah C2. Sehingga kita sederhanakan, jadi ini saya sederhanakan, kita kalikan masuk ke dalam masing-masing anggota dalam kurungnya. 3 dengan ini berarti sisa X berpangkat 3, ditambah 3 dengan C1 berarti 3C1, ditambah 4 bagi 2, 2, sisa 2X berpangkat 2, ditambah 4 dikali C2. Sama dengan, kita gabung X berpangkat 3 ditambah 2x berpangkat 2 ditambah, nah untuk yang ini nilai C1 dengan nilai 4C2 kita bisa gabung menjadi ditambah C.
Ini adalah integral dari 3x berpangkat 2 ditambah 4x dx. Nah, soal selanjutnya adalah integral 6x berpangkat 2 ditambah sin x dx. Dengan menggunakan aturan teorema dari teorema kelinearan tadi, teorema 3, dengan cara yang sama dengan contoh sebelumnya, kita sederhanakan dulu ini. 6x berpangkat 2 dx ditambah integral dari sin x dx. Artinya sama dengan 6, jadi 6 dikali, saya langsung x berpangkat 2 berarti pangkatnya 2 ditambah 1, berarti x berpangkat 3. Penyebutnya adalah r berpangkat 1, berarti 3. Ditambah dengan c. Ditambah integral dari sin x, lihat teorema 2. Ya, integral dari sin x itu adalah min cos x ditambah c. Karena di c-nya saya berikan langsung c1 dan c2. Sama dengan 6 dikalikan dengan x berpangkat 3/3 adalah 2x berpangkat 3. Jadi dengan ini sisa 2. Kemudian ditambah dengan 6c1. 6 dikali c1. Dikurang cos x ditambah c2. Kita sederhanakan. Ini dulu 2x berpangkat 3 dikurangi dengan cos x, kemudian ini 6c1 dengan c2, kita sederhanakan, cukup ditulis dengan c. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan pada seri kuliah Kalkulus 2 pertemuan kedua ini. Sampai berjumpa kembali pada seri kuliah Kalkulus 2 pertemuan ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat bimbel.